terancam pasti membuat seseorang menghindarinya. Menyelamatkan diri dari kejaran pihak berwajib, menghindari suasana perang, ataupun mengalami kondisi psikologis selama 10 tahun merupakan kejadian nyata yang pernah dialami oleh beberapa orang di dunia ini. Berikut ini adalah 7 kisah persembunyian terlama versi On The Spot. Diawali dengan kisah persembunyian terlama yang pertama datang dari gadis bernama Bara Melhem. Dara asal Palestina ini dikunci oleh ayah kandungnya di kamar mandi yang gelap selama 10 tahun karena mencoba kabur dari rumah. Kedua orang tuanya sudah bercerai sejak ia masih berusia 4 tahun, di mana hak asuh Bara diberi pada ayahnya Hasan Melhem. Bara diperlakukan tidak manusiawi, jarang diberi makan dan hanya diizinkan keluar pada tengah malam untuk melakukan pekerjaan rumah. Akhirnya singkat cerita, remaja berusia 20 tahun itu berhasil diselamatkan oleh pasukan keamanan Palestina. Dan sang ayah Hasan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya telah melakukan tindak kekerasan dalam waktu yang lama pada putrinya tersebut. Selama 11 tahun yang dilakukan oleh mantan Presiden Serbia, Radovan Karadzic ini bukan mengasingkan diri dari dunia luar, melainkan menyamar menjadi seorang dokter. Karadzic adalah tersangka kejahatan perang di Srebrenica, Bosnia pada tahun 1995 lalu, di mana telah menewaskan sekitar 8.000 nyawa. Saat tertangkap di tahun 2008 lalu, penampilan Radovan berbeda dengan penampilan aslinya. Pria berusia 67 tahun ini merupakan seorang psikiater yang bekerja di sebuah klinik swasta sebagai ahli pengobatan alternatif. Walaupun penyamaran Radovan tergolong paten dengan memakai nama samaran Dragnan Dabic, tetapi pihak berwajib berhasil membekuknya. Tahun menghindari kejaran hukum, Jenderal Ratko Mladic akhirnya berhasil ditemukan di desa Lazarevo dekat Zrenjanin di Serbia Utara, di mana telah berganti nama Milorad Kamadic. Ratko selama ini dituduh sebagai otak dari pembantaian ketika terjadi perang Bosnia di era tahun 1992 hingga tahun 1995 lalu. Penangkapan buronan internasional tersebut juga melibatkan agen Inggris dan Amerika Serikat. Ratko adalah mantan pemimpin militer Serbia Bosnia yang selama bertahun-tahun dicari Mahkamah Kejahatan Perang Den Haag Belanda dengan dakwaan genosida dan kejahatan perang. Dan pada aksi penangkapan di sekitar bulan Mei tahun 2011 lalu itu mengharuskan pria berusia 69 tahun ini menjalani beberapa tes identitas. Kisah persembunyian terlama berikutnya muncul dari sang diktator Nazi Adolf Hitler. Hingga kematiannya masih mengundang kontroversi karena tidak ada satupun yang dapat menyebutkan secara pasti apa penyebab kematiannya. Versi yang paling populer menyebutkan bahwa Hitler tewas bunuh diri dengan cara menembak dirinya sendiri dan minum racun pada tanggal 30 April tahun 1945 saat Jerman diduduki oleh Uni Soviet. Sementara kabar yang berkembang adalah ternyata Hitler bersembunyi di Indonesia sejak tahun 1954 hingga tahun 1970 yang kemudian tercium oleh sekutu Amerika, Uni Soviet, Inggris, dan Perancis yang selanjutnya diusuk oleh pemerintah Israel dan terus-menerus mengejar para tokoh Nazi tersebut. Di tahun 1954, Adolf Hitler masuk Indonesia dengan menggunakan nama palsu, yakni Dr. Koch, yang tinggal di Sumbawa Besar dan bekerja menjadi dokter di rumah sakit umum setempat. Meski sejumlah ahli sejarah tak meyakini Hitler menembak dirinya dan menduga hal itu hanyalah propaganda Nazi untuk menjadikan Hitler sebagai pahlawan ataupun keraguan atas keberadaan Hitler di Indonesia tersebut, membuat pemberitaan tentang Hitler masih diselimuti misteri hingga kini. Berlanjut ke Jepang,
Setelah ditemukan buronan terakhir serangan Gasarin pada tahun 1995 yang dilakukan sebuah sekte religius di sebuah stasiun bawah tanah pada bulan April lalu. Penyidik menangkap seorang lelaki yang diduga adalah Katsuya Takahashi yang merupakan anggota AU atau sebuah gerakan agama baru di Jepang beserta rekannya Naoko Kikuchi. Pencarian besar-besaran terhadap dirinya itu selama 2 minggu terakhir akhirnya berhasil ditangkap di sebuah kafe buku komik di distrik Ota di Tokyo. Kedua tersangka tersebut menjadi buronan sejak lebih dari 17 tahun lalu. Setelah dilepaskannya gas saraf saring di sistem kereta bawah tanah Tokyo yang menewaskan 13 orang dan melukai ribuan lainnya. Seorang tokoh politik Irak, Jawad al-Samari, harus hidup di sebuah ruang kecil bawah tanah selama 22 tahun untuk menghindari kejaran dinas rahasia, di mana kala itu dipimpin oleh Presiden Saddam Hussein yang dinilai sangat represif kepada seluruh lawan politiknya. Ruangan persembunyian Jawad memiliki panjang 2 meter dan lebar setengah meter itu hanya dilengkapi beberapa peralatan memasak, radio, dan sebuah kitab suci. Jawad akhirnya keluar dari tempat persembunyian buatannya sendiri setelah rezim Saddam jatuh pada tahun 2003. Jawad merasa seperti orang tak bernyawa karena harus hidup di bunker tanpa lampu dan hanya senter sebagai alat penerangannya. Dan kisah persembunyian terlama yang terakhir dialami oleh seorang tentara yang tergabung dalam wajib militer di tentara kerajaan Jepang pada tahun 1941 silam dan tak lama kemudian dikirim ke Guam Soichi Yokoi. Pada tahun 1944 ketika pasukan Amerika Serikat menduduki Guam, Yokoi memilih bersembunyi. Selama 28 tahun, Yokoi hidup bersembunyi di dalam gua bawah tanah di tengah hutan karena dirinya terlalu takut untuk keluar, bahkan setelah dia menemukan selebaran yang isinya menyebutkan bahwa Perang Dunia Kedua telah berakhir. Hingga akhirnya pada tahun 1972, Yokoi ditemukan di sebuah daerah terpencil di Guam oleh 2 warga pulau tersebut. Dan Yokoi dipulangkan ke Jepang dengan membawa senapannya yang telah berkarat. Pemirsa, itulah 7 kisah persembunyian terlama versi On The Spot.